Jadi, gue kemarin scroll-scroll berita, tiba-tiba nemu angka yang bikin gue kaget banget. Lo tahu nggak sih, dana aliran korupsi di Indonesia sepanjang 2024 itu udah mencapai hampir 1.000 triliun? Gue sampai berhenti sejenak, terus mikir, coba bayangin sejenak angka segitu. 984 triliun, itu jumlahnya gede banget. Lo bisa bangun 2 ibu kota dengan duit segitu. Bahkan kalau kita pakai itu buat makan siang gratisin 80 juta anak Indonesia, bisa lebih dari 2 tahun loh. Gila nggak tuh? Kalau duit segitu dibagiin, kita bisa kasih makan semua orang yang nggak pernah kebagian makan siang gratis. Termasuk lo yang suka makan di warteg cuma karena promo nasi goreng 10.000. Tapi masalahnya, bukan cuma angka segitu doang bro. Yang lebih gila lagi, duit segitu bisa dipakai buat bikin proyek yang benar-benar membantu negara. Dan bukannya buat nambahin daftar orang kaya baru. Misalnya, kita bisa pakai duit itu buat mengatasi masalah sosial, kesehatan, atau bahkan buat ngasih makan rakyat yang benar-benar butuh. Bukannya malah dipakai buat kong kali kong sama pejabat-pejabat yang ngambil untung di balik kedok korupsi. Kayak kasus korupsi timah yang katanya mencapai 300 triliun, atau korupsi Pertamina yang 193 triliun. Semua itu nggak cuma bikin kerugian di atas kertas doang, tapi kerusakan di lapangan bro. Bayangin aja hutan yang rusak, sungai yang tercemar, dan orang-orang yang jadi korban dari semua itu. Kan parah banget. Padahal kita punya KPK, punya polisi, punya jaksa, dan kita semua teriak-teriak anti korupsi di medsos. Tapi kenapa ya? Kok makin banyak aja pejabat yang nyolong? Gimana sih? Kita punya semua alat untuk memberantas, tapi malah makin gila skala korupsinya. Ini bukan cuma oknum doang. Ini udah kayak penyakit sistemik. Makanya, gue hari ini pengen bahas kenapa sih sistem korupsi ini bisa berkembang begitu subur di Indonesia. Gue bakal coba jelasin dari berbagai sudut pandang, dari sejarah, ekonomi, sampai budaya, supaya lo ngerti kenapa angka 984 triliun ini bisa muncul dan berkembang biak dengan begitu mudah. Jadi gini bro, angka 984 triliun ini bukan cuma angka kosong. Itu artinya para investor jadi ragu buat masuk ke Indonesia. Banyak pengusaha yang jujur harus bersaing sama yang pakai jalur ilegal. Lo pasti pernah lihat jalan yang baru diaspal, tiba-tiba udah berlubang. Itu salah satunya hasil dari korupsi. Atau enggak, ada nggak sih lo pernah dengar cerita orang yang harus bayar lebih untuk dapat pelayanan kesehatan yang harusnya gratis? Itu semua akibatnya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena sistem kita udah lama banget bocor bro. Nah, gue pengen ngajak lo sedikit mundur ke masa lalu. Setiap sistem yang sekarang korup itu adalah hasil dari keputusan-keputusan yang dibuat sejak zaman dulu. Lo inget nggak sih, zaman Orde Lama, zaman revolusi, banyak banget orang yang malah pakai dana negara buat kepentingan pribadi. Antara kas negara sama kas perjuangan, itu bisa tipis banget. Lalu datanglah Orde Baru, di mana korupsi jadi semacam seni. Gak cuma disembunyiin, malah dilembagakan. Banyak yang bisa ambil keuntungan dari sistem ini. Lalu reformasi 1998 datang dengan harapan baru kan? Tapi apa yang terjadi? Kita berhasil ngebunuh naga besar di pusat. Malah lahir ratusan naga kecil di daerah. Dari 2004 sampai 2022, KPK udah nangkep lebih dari 150 kepala daerah bro. Itu bukan oknum lagi. Ini udah jadi kayak wabah yang gak pernah selesai. Dan tahun 2019, revisi Undang-Undang KPK datang. Makin lemah lagi. Gak selesai-selesai bro. Dari sisi ekonomi, lo tahu nggak? Korupsi itu bikin semuanya jadi lebih mahal loh. Misalnya nih, untuk bangun jalan, uang yang dianggarkan itu cuma dimanfaatkan sepertiganya aja. Bank Dunia udah pernah bilang, kalau ada korupsi dalam proyek-proyek infrastruktur, biaya bisa naik 20-30. Jadi, untuk setiap 1 triliun yang dianggarkan, lo cuma dapat jalan senilai 700 miliar. Sisanya, itu hilang di markup dan birokrasi yang ribet. Lo ngerti kan? Jadi kalau lo pernah merasa jalan raya kita kayak jalan bergelombang, ya itu dia penyebabnya. Dan kalau lo ngelihat jembatan ambruk, atau aspal yang cepet banget rusak, itu juga kesalahan dari korupsi yang gak kelar-kelar. Bukan cuma itu bro, korupsi itu bikin kita harus bayar lebih mahal buat barang atau jasa yang kualitasnya gak sebanding. Kita sering lihat deh di sektor pangan, kenapa tiba-tiba harga bawang putih atau daging bisa melambung tinggi. Itu bukan cuma karena faktor cuaca bro. Seringkali itu karena ada kartel impor yang main mata sama pejabat-pejabat buat ngatur kuota impor. Mereka untung gede, sementara kita yang di pasar harus bayar lebih mahal. Itu salah satu cara korupsi bikin kehidupan lo dan gue makin susah. Sekarang gini, RUU pasti mikiru,
Kenapa kita sebagai masyarakat kok bisa nerima aja ya? Nah, itu dia masalahnya. Ini udah jadi budaya kita. Bayangin, lo jadi seorang PNS junior, terus atasan lo dengan halus minta lo bantu amankan tender. Kalau lo nolak, lo bisa dianggap nggak kooperatif. Kalau lo terima, lo terjebak dalam sistem yang udah kelewat parah. Ini yang jadi masalah besar di negara kita. Banyak orang yang secara nggak sadar udah jadi bagian dari sistem ini. Ditambah lagi, kita hidup di zaman flexing bro. Lo pasti sering lihat kan di sosial media, orang-orang pada pamer mobil mewah, gadget mahal, atau liburan ke luar negeri. Itu semua jadi standar kesuksesan yang nggak realistis, yang seringkali didapat dari cara-cara ilegal. Dan yang paling bikin geram, koruptor yang dihukum ringan, bahkan disambut kayak pahlawan pas keluar penjara. Gimana negara bisa maju kalau ada budaya kayak gini? Korupsi itu bukan cuma soal pemerintah atau pengusaha doang bro. Ini udah jadi masalah budaya. Ketika lo nggak punya integritas, akhirnya lo pun jadi bagian dari sistem itu. Dan lo nggak sadar, ternyata kita juga yang bayar semua ini. Lewat pajak, lewat BPJS yang terus naik, lewat kualitas pendidikan yang stagnan. Semua ini karena sistemnya bocor bro. Gua nggak bakal bilang ini gampang. Untuk memberantas korupsi, kita nggak bisa cuma nangkep orang-orangnya doang. Kita harus berani ngubah sistemnya. Harus ada reformasi politik yang radikal, penegakan hukum yang tegas, dan yang paling penting, revolusi mental dalam diri kita semua. Gue cuma mau pesan satu hal bro, kalau suatu hari nanti lo dapet posisi tinggi, jangan lupa gimana rasanya jadi orang kecil. Jangan pernah lupa buat tetap jujur, walaupun lo bisa curang. Karena di dunia ini, integritas itu pilihan. Dan kalau lo tetap jujur di tengah godaan, lo layak dihormati dan dikenang.